Dinas Pendidikan Kota Bengkulu terkait dengan adanya menindaklanjuti MOU dari Kapolri dan Kemendikbud Republik Indonesia. Untuk itu tentunya semuanya ini tidak akan terlaksana dengan baik ketika kerjasama yang tidak terbangun dengan lebih baik. Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ya telah bisa memberikan sosialisasi dan diseminasi untuk penyusunan mata pelajaran PKN yang terintegrasi dengan tata tertib lalu lintas. Walaupun pada mata pelajaran substansi dari PKN itu memang sudah ada secara secara umum, namun tidak ada payungnya, artinya MOU ya, yang selama ini Bapak Ibu guru melalui kepala sekolah ini sudah memberikan informasi tentang bagaimana tata tertib berlalu lintas ya. Namun itu tadi tidak secara detail dan tidak secara jelas dalam pelaksanaannya. Hanya Bapak Ibu guru mengembangkan substansi dari materi-materi yang ada pada mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah sekarang kita sangat berterima kasih. Artinya memang akhir-akhir ini melonjaknya angka kecelakaan untuk generasi muda khususnya di kalangan pendidikan. Ini karena kurangnya pemahaman yang jelas dari anak-anak kita. Jadi untuk ke depan ya harapan kita tentunya dengan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dan modul sudah ada di tangan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memberikan proses pendidikan, menerapkan, membudayakan bagaimana cara tata disiplin dari rambu-rambu lalu lintas. Jadi Bapak Ibu ya, kapan anak-anak bisa membawa kendaraan itu juga sudah harus disampaikan. Kapan perlu diundang orang tuanya. Jadi jangan anak saja yang mendapatkan proses pembelajaran, tapi kapan perlu melalui kemitraan orang tua sekolah-sekolah Bapak dan Ibu ketika nantinya setelah pandemi COVID atau tatap muka, ya Bapak Ibu juga wajib menyampaikan bagaimana para orang tua juga memahami. Ya, jangan dulu memberikan kendaraan untuk anak yang belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM. Jadi ini juga perlu, karena disinilah letaknya kesalahan, kelalaian ya, bukan hanya kepada anak saja, mungkin kita sebagai orang tua juga sangat lalai dengan anak-anak ya, keselamatan dari anak-anak kita. Malah kadang-kadang orang tua juga bangga anaknya sudah bisa bawa motor besar. Jadi padahal ini akibatnya yang tidak terpikirkan kadang-kadang ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya implementasi sinergitas dari substansi dari materi pembelajaran yang ada di PPKN ini akan ya menekan dari apa yang kita khawatirkan untuk keselamatan berlalu lintas. Ya, baik itu bukannya menggunakan kendaraan saja, bagaimana anak-anak yang berjalan kaki juga harus tahu mereka aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, bisa saja nanti ketika nyebrangnya sembarangan saja, jadi tidak sesuai dengan aturan dan
tata tertib yang berlaku. Jadi ini yang perlu kita tekankan melalui pembelajaran khususnya mata pelajaran PKN di sekolah Bapak dan Ibu. Yang berikut tentunya bukan hanya sekedar dari pemberian pengetahuan, terus pemahaman yang kita kuatkan kepada anak-anak, terus bagaimana tindak lanjut. Misalnya anak diberikan onak kalau nantinya berjalan harus di sebelah kiri. Jadi itu juga harus ada simulasi gitu. Ya artinya itu salah satu contoh kecilnya. Mungkin yang lain juga Bapak Ibu juga punya inovasi. Ya kita rancang Bapak dan Ibu mungkin untuk inovasi karena ini juga program dari Kapolri dan Kemendikbud. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu membuat kegiatan ini menjadi inovasi yang kreatif, yang membangun bahwa siswa, guru, orang tua memang butuh dengan memahami tata tertib lalu lintas. Jadi ini juga kami berharap juga insya Allah kita juga akan melombakan, tapi nanti itu namanya program ya Bapak Ibu, karena kita juga dari Kemenpan RB, dari Kemendikbud, mungkin dari Kapolri juga, bagaimana daerah-daerah mempunyai inovasi-inovasi yang bisa menjadi referensi dari daerah-daerah lain. Inovasi itu nggak usah sulit-sulit, tapi nyata. Ya, dan Ibu nanti di modul yang kita berikan itu ada rambu-rambu yang Bapak dan Ibu lihat ya, seperti di atas. Dari segi warnanya sudah Bapak dan Ibu bisa bedakan. Untuk warna kuning Pak itu rambu untuk peringatan. Berarti peringatan seperti warning kepada pengguna jalan baik roda 4, mobil ataupun motor. Kalau menemukan rambu berwarna kuning itu berarti kita harus ada lebih waspada ataupun lebih berhati-hati. Itu seperti itu maksudnya. Dan warnanya juga dicat dengan berwarna spotlight. Kalau untuk pembuatan rambu kita sudah bekerja sama dan memang tugas dari Dinas Perhubungan, tetapi kami bergabung di dalam instansi yang bergerak di bidang keselamatan jalan raya. Di situ ada beberapa Pak, termasuk Dinas Pendidikan juga berada di dalam termasuk dalam 5 pilar keselamatan. Dari Dinas Pendidikan melalui program diseminasi integrasi pembelajaran ke kurikulum, kemudian kepolisian, Dinas Perhubungan yang membuat marka dan rambu jalan, kemudian dari PUPR menjadi baik, dan dari Kominfo dan Jasa Harja. Itulah rekanan kami atau stakeholder yang kita berkumpul bersama, membahas bersama untuk tentunya keselamatan di jalan seperti apa dan mengurangi tingginya kecelakaan lalu lintas. Untuk rambu larangan Pak berwarna merah, di situ ada dasar putih berbentuk tulisan ataupun bisa berbentuk gambar logo ataupun simbol. Kalau Bapak bisa lihat nanti juga ada di modul yang kita sudah dari Korlantas 2. Di situ ada gambar-gambar rambu yang nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan kepada adik-adik kita. Kemudian untuk contoh papan tambahan. Contoh papan tambahan ini misalnya Pak, Bapak mungkin pernah lewat di jalan Suprapto yang di ujung, kemudian di situ ada U-turn. U-turn itu maksudnya tempat berputar. Di situ ada tulisan, ada rambu, gambar putaran dan ada garis. Berarti, tetapi di bawahnya tidak ada tambahan, papan tambahan yang saya maksud seperti ini. Berarti seluruh kendaraan tanpa kecuali tidak boleh memutar di jalan Suprapto ujung samping jalan Masjid Jami. Itu semua kendaraan tidak boleh memutar karena di bawahnya tidak ada batas ataupun himbauan papan tambahan. Kecuali di situ kami sudah lakukan rekayasa survei jalan seperti apa mekanismenya. Di situ boleh berputar misalnya sepeda ataupun kendaraan roda 2. Nanti kita buat
di bawahnya tambahan seperti ini. Di atasnya tetap rambu dilarang berputar di hutan, tetapi kita kasih tulisan kecuali kendaraan bermotor dan sepeda. Biasanya seperti itu. Ini Bapak dan Ibu nanti kok ada tambahannya, kok khusus ini? Nah, kalau Bapak tanyakan kenapa khusus sepeda, itu sudah kami survei Pak. Kami melakukan survei itu tidak dengan cuma melihat dari CCTV, tetapi kami langsung ke lapangan. Kita ukur luas jarak dari samping Masjid Jami trotoar, mohon Pak Modis ya, sampai ke batas trotoar jalan, kalau kami sebutnya median jalan itu berapa luasnya. Apabila nanti kendaraan dari jalan Kampung Bali itu akan memutar ke Jami, itu kecepatan berapa, maksimalnya berapa, sehingga apabila ada kendaraan yang melanggar rambu itu sangat berbahaya. Itulah kenapa kami meletakkan di situ dilarang untuk memutar tanpa terkecuali. Apalagi di situ kami lihat untuk kendaraannya kurang, sehingga kendaraan yang akan bergelok ke Jami ke Pintu Batu tidak dapat mengantisipasi apabila Bapak dan Ibu melanggar di rutan tersebut. Nah, itu lampu perintah. Bapak dan Ibu bisa lihat itu berwarna biru, dasarnya berwarna putih. Untuk gambarnya jelas, ada gambar panah, bolak ataupun kendaraan, ada sepeda untuk jalan kaki ataupun berputar di bundaran. Kalau di provinsi lain, saya kebetulan dari Makassar Pak. Kalau di provinsi lain semuanya kendaraan yang memutar di bundaran itu wajib memutar di bundaran. Jadi yang saya lihat di Simpang Gor, di Simpang Gor itu tidak memutar di bundaran karena mungkin posisi. Nah, hasil rekayasa dari kepolisian lalu lintas baik Polda maupun Polres dengan Dinas Perhubungan Kota atau provinsi, karena jarak dari Meranti itu mau berputar ke SMP 2 itu posisi bundarannya terlalu ke arah ke Jalan Jati, jadi dia tidak benar-benar berada di tengah. Jadi kemungkinan untuk berputar dulu di bundaran itu tidak bisa ataupun lebih jauh. Jadinya dibuatlah rekayasa tanahnya itu langsung ke Jati ataupun ke Jalan Jati dan ke Jalan Cendana, demikian Pak. Jadi tidak semuanya berputar di bundaran dan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada. Next. Nah, untuk tindak pidananya mungkin Bapak dan Ibu di situ tidak ada saya lihat, tetapi kalau di mall dulu saya perhatikan, intinya kita menanamkan kepada adik-adik tentang etika. Kalau kita menanamkan etika itu sudah termasuk kepada moral dan kepribadian. Kenapa saya sampaikan kita harus beretika dulu? Kalau anak-anak tidak beretika, dia tidak akan mendengarkan kita kalau kita minta mereka untuk menghormati pejalan kaki yang lain ataupun kendaraan lain yang ada di jalan raya. Karena menurut mereka kendaraan ini kendaraan saya beli sendiri, saya sudah bisa membawa kendaraan, saya sudah bisa kecepatan 100, orang lain itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin adik-adik kalau mereka dari segi psikologisnya belum cukup umur, akhirnya berpikir seperti itu, tidak memikirkan tentang keselamatan orang lain, sedangkan keselamatan diri saya sendiri dia tidak pikirkan seperti itu Pak. Jadi untuk TNKB, kalau singkatan TNKB, Bapak dan Ibu biasa lihat tanda berbentuk plat yang di kendaraan motor Pak, motor, mobil itu ukurannya, ketentuannya berbeda sesuai dengan sudah ada ketentuannya. Mungkin nanti untuk yang SMA mungkin ada Pak. Kalau SMP saya tidak lihat ukurannya ada berapa di situ. Ini kalau di bidang lalu lintas, bidang rekiden, TNKB tanda nomor kendaraan bermotor. Itu ada berbentuk platnya khusus Pak. Itu memang dikirim dari Korlantas Polri, bukan dibuat di pinggir jalan yang berbahan tipis. Kalau untuk Korlantas dia sudah punya ukuran, ketebalan dan
tentunya memiliki standar nasional Indonesia dan ada logo Korlantas Polri. Kemudian berwarnanya juga beda-beda. Kalau kendaraan dinas berwarna merah, dasar tulisan putih. Kalau untuk plat pribadi atau hitam berwarna hitam dasarnya dan tulisan putih. Untuk kendaraan baru nanti Bapak juga bisa bahas di sini. Kita bahas tentang SKCK. Sebelum kendaraan terbit, faktor terbit dari dealer ke pemilik kendaraan baru sebelum platnya muncul itu kita diberikan plat uji coba. Bapak Ibu pernah lihat? Pernah? Kalau nggak dikasih Bapak Ibu minta, silakan diminta. Jangan dipakai tulisan dicoba, itu nggak boleh. Nanti kalau ditanya menabrak, yang nabrak siapa? Dicoba bacanya, Pak. Ya. Kalau ada tulisannya, itu dari dealer yang ngasih Bu dan terdata di Ditlantas Polda ataupun di Samsat. Tapi ada jangka waktunya. Ada kebijaksanaan yang diberikan dari Ditlantas Polda ataupun dari Samsat. Kalau dari dealer seharusnya tanda uji coba, plat uji coba itu cuma digunakan dari pabrik besar ke dealer, bukan dari dealer ke pemilik kendaraan. Tetapi sebelum kendaraan itu terbit, kendaraan bisa digunakan oleh pemilik kendaraan yang membeli minimal 1 minggu atau 2 minggu. Itu nanti ada surat yang diberikan dari beliau. Lanjut. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak. Nah sekarang kalau di Jakarta dasar putih dibalik Pak, dasar putih tulisan hitam untuk kendaraan buka besar kedutaan. Nah ada lagi nanti kalau Bapak ke Jakarta, kalau di sini belum ada, di daerah lain juga belum ada, berwarna putih, berwarna hijau, dasarnya putih. Itu kendaraan yang sudah zona ekonomi bebas. Itu saya pernah temukan di Jakarta dan memang itu baru. Jadi kendaraan yang kita masuk di bukan tidak membayar pajak, tetapi dia sudah dalam perdagangan bebas khusus Pak. Lanjut. Nah, boleh lagi kan? Boleh gambarnya. Dan kita tidak boleh berubah-ubah ya Pak. Tulisan yang sudah diberikan, walaupun benar Pak tulisannya, cetakannya tidak boleh dirubah. Kita tidak boleh walaupun sudah sesuai dengan STNK saya nih, nama saya Adi. Saya pengen terbaca nama saya di situ. Memang benar nama saya di situ di STNK saya DD 4DE. Itu terbaca Adi. Saya pengen semuanya lihat gitu Pak. Saya rubah jadi tebal. Saya bikin tebal A-nya 4-nya, saya bikin tebal D-nya tebal, E-nya itu nggak boleh. Kalau ditemukan oleh petugas di lapangan bisa langsung ditindak dan memang ada dasar hukumnya. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi kalau kita memasang plat dan tidak sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang sudah dikeluarkan registrasinya. Karena untuk registrasi kita sudah ada di situ. Kenapa Pak? Takutnya kalau kita melakukan hal tersebut, tentunya kebanyakan yang melakukan tersebut ingin menutupi diri dari perbuatan kriminal. Dia tidak terdata apabila ditemukan pada layar CCTV ataupun saksi yang berada di jalan. Jadi untuk menutupi perbuatannya, plat kendaraannya dipalsukan. Takutnya nanti kita buat-buat juga, nanti dicurigai akan dibuat seperti itu. Lanjut. Dasar hukumnya Pak tidak boleh nih untuk SIM ya, Bapak bisa lihat sebagai pendapat pada Ibu saja. Tetapi untuk di modul saya rasa tidak ada. Kalau kita tidak memiliki SIM Pak, Bapak dan Ibu, tentunya ada dua pasal yang akan kita kena. Tidak memiliki atau tidak membawa. Tidak memiliki berarti Bapak dan Ibu belum pernah membuat sama sekali SIM, tetapi tidak membawa, mungkin lupa Pak. Kemarin Ibu tasnya diganti. Kemarin pengen warna pink, sekarang pengen warna hitam, ya. Karena acaranya berbeda, lebih formal, ganti warna hitam. Ternyata SIM-nya ada di situ, di tas warna pink. Pas di tangan teman-teman di Simpang 5, Pak, saya punya, tetapi saya lupa.
biasanya ada kebijaksanaan Pak, Bapak dan Ibu dari Bapak Kepolisian. Tapi kalau ditilang, bisa ditilang, kepolisian berhak menilang pada saat kita tidak membawa SIM. Polisian juga bisa memberikan kebijaksanaan kita untuk pulang dulu mengambil SIM kita di rumah. Itu nanti tinggal dilihat. Kalau yang tidak bawa SIM ini lupa, kebut-kebutan, Pak, membahayakan orang lain, mau menyerempet anak-anak yang menyeberang jalan di zebra cross, pas ditemukan, dia ngomongnya saya tidak membawa SIM, saya lupa, tetap akan saya bilang, karena yang dia lakukan sudah dapat membahayakan keselamatan orang lain. Nah, itu Pak ya, saya kalau melihat pelanggaran seperti itu. Tetapi kalau saya temukan Bapak dan Ibu, maaf Pak, saya lupa, ini rahasia Pak, yang lagi rahasia. Saya lupa Pak, ini Bu, maaf Bu, ya Bu, kendaraan di sini Ibu ambil dulu ya, nanti dari saya. Bapak Ibu pulang dulu ambil, ibunya di sini nggak apa-apa, bapaknya silahkan ambil dulu. Ibunya di sini aman Pak, karena sebagai jaminan Pak, saya jagain gitu Pak. Bapaknya pulang ambil SIM-nya, balik, nah silahkan jalan lagi kan udah lengkap. Begitu. Tetapi kendaraannya nggak boleh dipakai untuk nanti ya Bu. Kan dia bawa kendaraan nih, bapaknya, naik angkot Bu, ngambil ke rumah. Atau tempat keluarganya ngambilkan. Jangan pakai motor itu lagi pergi ke sana, kan dia ke sana ke rumahnya udah nggak bawa SIM. Lanjut, sebenarnya ibu yang tadi, ibunya saya ini motornya tinggal, ibunya di situ Pak, dan masih jemput. Kalau nggak jemput istrinya ya berarti ada sesuatu Pak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau diberhentikan petugas di jalan Pak, nanti sampaikan juga ke adik-adik kita. Kalau Bapak dan Ibunya diberhentikan petugas jangan ketakutan. Kalau Bapak melawan, itu namanya melawan petunjuk petugas. Itu ada pasal yang bisa kita kenakan. Dan untuk dendanya juga sudah ada. Jadi biasanya sih kalau petugas Pak melihat pada saat razia, kalau orang itu agak gelisah-gelisah itu malah kita curiga. Dari jauh pelan, lihat dia kadang naik mutar. Memutar itu sangat berbahaya Pak pada saat razia. Saya minta Bapak dan Ibu, kalaupun menemukan razia tidak membawa kelengkapan, silakan dikoordinasikan baik-baik dengan perwira yang ada di lapangan. Ya, jangan berdebat di lapangan Pak, tidak ada solusinya karena kami akan memeriksa kendaraan yang banyak. Kalau Bapak berdebat di situ, pasti tidak akan dilayani dan dilayani oleh petugas. Mereka masih akan melakukan penindakan kepada pelanggar yang lain yang lewat. Kalau cuma ribut gara-gara SIM, silakan langsung cari ke perwira yang ada di lapangan seperti itu. Dan tentunya kalau kita berdebat di lapangan, tidak mau mikir, nanti kendaraan yang lain juga akan terhambat. Yang di belakang, maksudnya yang di belakang ngomel-ngomel. Doainnya polisinya gitu ya Pak ya. Kalau seperti itu silakan Bapak dan Ibu cari untuk perwiranya di lapangan, sampaikan. Dan tidak usah takut. Kalau kita memutar atau melawan arus, itu perbuatan yang sangat membahayakan diri kita sendiri. Banyak kecelakaan yang terjadi Pak, melihat yang berwarna rompi di sana berwarna spotlight, langsung. Nah Bapak dan Ibu kalau lihat adik-adik di sekolah, ini di luar ya Pak, mungkin guru BK harus yang bergerak ini ya. Apa udah cocok ya PPKN aja ya Bu? Jadi kalau PPKN kita menanamkan kedisiplinan adik-adik. Nanti Pak, kalau Bapak manggil saya ke sekolah, kita lakukan penindakan ini. SMP aja udah berani pakai motor seperti ini, apalagi yang SMA. Saya kalau adik-adik boncengan 3 gemes Pak, kadang saya ini, saya di mobil saya kan ada halo-halo gitu ya. Saya langsung sebutkan namanya, laknya, BD sekian, silakan berhenti dia Pak, berhenti. Dia nggak pakai helm, boncengan 3. Saya turun Pak, dia malah nanya saya, ada apa ya Bu? Nah itu ya Bu, Pak. Dia saya berhentikan pada pilih Stiana, silakan begini. Dia ngikut, tapi dia tidak tahu kesalahannya itu apa. Saya masih maklum kalau dia mungkin langsung kabur Pak ya, atau langsung gang. Berarti dia tahu itu salah. Tapi yang ini Pak malah nanya saya, ya Bu ada apa ya? Ini jalan besar,
di jalan tanah pantai sana, tidak pakai helm, dia santai aja melawan arus lagi. Saya ada yang depannya berhenti deh. Mungkin kalau saya ada harga aja dia. Dia mungkin marah-marah ya sama saya. Pernah aja mobil polisi ini ya, macam saya. Mungkin gitu malah pikirannya Pak. Jadinya saya malah bingung, yang mau marah siapa nih? Dia malah marah duluan, nah saya ada apa ya Bu? Gitu. Kamu nggak salahnya apa dek? Oh saya nggak pakai helm ya Bu. Nah, bingung lagi Bu. Berarti memang dia nggak tahu helm itu gunanya apa. Kenapa kita tidak boleh melawan arus? Itu hal yang sangat berbahaya Bu. Kenapa adik-adik kita mungkin kalau Bapak dan Ibu setiap hari dari unit lakai subuh bisa 3, bisa 4 itu luka berat atau meninggal dunia. Dan rata-rata itu Bu, adik-adik kita yang masih usia remaja. Masih usia remaja, bawa kendaraan tidak safety, tidak pakai helm, tabrakan di jalan, bisa ya 2 Bu. Kalau nggak rumah sakit, ya satunya lagi Bu. Ya kuburan Bu maksudnya Bapak dan Ibu ya. Terkadang orang tuanya ditelepon, orang tua kaget, kok bisa ya anak saya bawa motor ya? Ada Bu, benar. Saya telepon, ini anak bapak ibu di Polsek Gading. Nah, menurut orang tuanya, anaknya ini tak pernah naik motor. Tak pernah naik motor, cuma ke masjid. Pas ditemukan orang tuanya di Polsek Gading, bawa motor, boncengan sama pasangan atau siapa, pakai celana robek-robek. Sampai orang tuanya kaget Bu, ini celana siapa nak? Begitu Bu. Jadi berarti tentunya pengawasan juga dari orang tua, terutama dari kalau dulu anak-anak berkaca ya Bu di sekolah ya Bu. Biasanya adik-adik kita di sekolah berkaca Bu. 8 jaman ya, yang sebelum ada istirahat jam 2 baru pulang ya biasanya 8 jam, lebihnya di rumah. Balik rumah, orang tua kerja, saya Bu kayak gitu. Masuk rumah udah lihat jadi kurang, kita memang benar-benar kurang memperhatikan anak-anak. Kalaupun kita cek, belajar belum, paling 3 jam belajar, makan, nggak makan, ada PR, ulangan nggak besok, paling gitu. Tapi kita tidak melihat seharian mereka, karena kegiatannya sudah ada di rumah. Tetapi paling banyak mereka melakukan kegiatan itu di luar rumah pada saat kegiatan sekolah dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ini saya minta bantuan Bapak dan Ibu lebih, kalau sudah ada rasa curiga Bapak dan Ibu mungkin nggak punya insting ya. Ini anak gua agak lain, nah silakan didekati itu. Atau dia lebih pendiam dari biasanya, silakan tanya-tanya. Ini bukan di luar dari materi pelajaran yang nanti Bapak dan Ibu sampaikan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah melihat perubahan yang dulunya anaknya lebih ceria, anaknya lebih banyak bertanya, bergaul, kemudian dia introvert, tidak mau bergaul dengan temannya, kemudian tiba-tiba belajarnya menurun, silakan didekati, kalau perlu ditanya ke orang lain. Itu pasti sudah ada mungkin terjadi apa-apa dengan anak itu ya kita nggak tahu kalau kita tidak bertanya. Mungkin kita lebih peduli kepada siswa-siswa kita yang mengalami perubahan seperti tadi. Next lagi ya Pak ya, kita sampaikan ini Pak. Ini tidak boleh Pak dipakai di jalan raya. Tidak sesuai dengan standar nasional di Indonesia. Semua kendaraan yang keluar dari pabrik Pak sudah lulus uji. Sudah lulus uji keselamatan. Ukuran bannya, kenapa harus pakai spion, ketentuan ketebalan jamnya seperti apa, dia harus knalpotnya seperti apa, ini tidak boleh dipakai. Namanya di sini bilangnya knalpot apa? Knalpot Roma. Bapak dan Ibu biasa lihat di Polda itu ada dibuat knalpot figur apa itu? Kemudian knalpot yang depan Polda itu hasil dari razia Pak. Bukan dibeli di tempat variasi kemudian kita buat seperti itu tetapi hasil dari razia adik-adik kita yang balapan liar di jalan yang sangat mengganggu masyarakat. Nah tentunya apalagi kalau tetangganya lagi sakit gigi,
Nah ini berbahaya, bisa-bisa dikejar. Ya, orang lagi belajar sholat, naik motor, nah, ini razia Pak, hasilnya karena mereka nggak boleh ngambil, tidak boleh ambil lagi, boleh diambil Pak, tetapi pada saat dia bawa kendaraan yang kita razia itu dia sudah menggunakan knalpot yang standar dengan pabrikan. Ini tidak boleh lagi, kita harus sudah potong. Makanya walaupun tidak barang bukti, tetapi dibuatkan berita acara pembelaan, kemudian jadikanlah monumen knalpot yang ada di depan Polda. Next. Nah Bapak dan Ibu tadi yang seperti disampaikan Ibu Kadis, kalau biasanya sih buru-buru ya Pak ya, di depan jalan besar itu Pak, depan rumah sakit Harapan dan Doa. Bapak dan Ibu biasa lihat ya, ada tulisan P di dalam parkir. Mungkin buru-buru mau apel, mau cenglek udah 5 menit ya, langsung parkir di situ. Kendaranya tinggal, nggak tahu dia masih sempat pakai mesin apa nggak tuh, nggak tahu, langsung masuk. Boleh, tapi nanti dipindahkan lagi, jangan diparkir seharian di situ sampai pulang. Karena dia parkirnya di rambu yang ada tulisan huruf S. Itu tidak boleh stop di situ. Di situ ada aturannya. 50 meter ke sana, 50 meter ke kiri dan ke kanan tidak boleh ada kendaraan. Mungkin Bapak dan Ibu lihat di mana, mungkin di depan Basuki Rahmat yang di samping depan kantor dinas agama ya Bu, sama Bang Bukit itu ya. Nah dari dinas perhubungan kota dengan Polres kota juga sudah kami suratin kepala dinas yang berada di sana untuk mungkin karyawannya atau ASN-nya tidak memarkir kendaraan yang di depan rumah sakit Harapan dan Doa itu. Tetapi mungkin nanti bisa di seberangnya atau yang depan dan kandangnya saja, tidak berada di seberang jalan, karena di situ juga dibuat rambu tidak boleh berhenti. Nah seperti ini parkir dan berhenti beda Pak. Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab? Ini di luar ini ya materi. Nanti kita ada kasih masker kayak saya nih Pak, masker bebas hilang berapa ya? Ini itu apa? Bu, kalau lampu kuning artinya apa Bu? Hati-hati, maksudnya hati-hati sudah mau lampu merah langsung cerdas apa hati-hati? Dua. Hati-hati, lampu kuning maksudnya hati-hati, persiapan untuk berhenti. Bukan persiapan tancap gas sudah ada ya Pak ya? Apalagi udah mau apel ya Pak? Ya. Pas tengah, kalau nggak ada petugas tetap tancap. Alhamdulillah nggak ada petugas. Pas tengah, petugas berhenti. Tengah-tengah Pak. Bingung lagi ya. Nah, pas ditanya, Bapak sudah melewati lampu merah, Bapak nggak bilang. Bapak itu tadi di mana? Kalau ada Bapak saya sudah berhenti di belakang, ya. Malah marah duluan ya. Itu biasanya. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang di atas kendaraan prioritas. Bukan berarti kalau kita ada tamu negara atau pejabat pemerintah yang dikawal itu memang sudah ada ketentuannya. Kalau kita bukan termasuk menghalang-halangi ya, tetapi lebih kita prioritaskan, terutama mobil ambulan. Ini adalah kendaraan yang pada saat di jalan memiliki prioritas, harus lebih dulu kita utamakan. Artinya kita minggir dulu ke kiri, baru setelah mereka lewat kita baru bisa jalan kembali. Jadi kendaraan polisi yang mengawal pejabat VIP ataupun kendaraan militer, kemudian pemadam kebakaran Bu, kan bareng ya balap-balapan ya. Ini pernah terjadi Pak di tempat saya, di kota saya. Mobilnya mobil pemadam mau memadamkan kebakaran, tetapi karena balap, karena sudah bolak-balik dia untuk mengambil air itu, pas kalinya dia balik lagi, tetapi kendaraan depannya ini mungkin berhenti tiba-tiba di lampu merah yang ditabrak. Gitu. Harusnya pada saat dia mendengar itu ada bunyi sirene ataupun ada bunyi ambulan, sebaiknya dia
ke kiri dulu, nah seperti itu, karena memang prioritas, bukan ugal-ugalan atau sok-sokan mau aksi-aksi balapan ya Pak. Kemudian ini kendaraan ambulan dan pengawal polisian motor atau mobil itu sama. Next. Tetapi Pak, kendaraan yang mau meniru-niru, nah ini tidak boleh kita menggunakan lampu ataupun membunyikan sirene klakson yang sama dengan petugas. Maksudnya biar dapat prioritas jalan itu nggak boleh. Kalau ditemukan itu nanti bisa kita tindak lagi. Menggunakan lampu yang tidak semestinya. Harusnya remnya berwarna pada saat di rem berwarna merah, tetapi berwarna biru, itu tidak boleh. Itu sudah ada aturannya. Nah, tidak boleh merubah standar dari pabrik kendaraan yang sudah kita terima dari pabrikan itu. Jadi hari ini kita laksanakan MOU dengan Dinas Pendidikan Kota, jadi terkait diseminasi pelajaran lalu lintas dalam pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk mendidik anak didik kita dari usia dini masuk usia sekolah terkait tertib berlalu lintas. Jadi tujuannya memang untuk menumbuhkan kesadaran dari anak didik kita bahwa mereka sadar dari memang tingkat kecil terkait tertib berlalu lintas. Kegunaannya supaya lebih menanamkan kedisiplinan dan ketaatan adik-adik kita sejak usia dini tentang peraturan berlalu lintas, mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas dari adik-adik kita yang masih usia muda tetapi sudah membawa kendaraan. Semoga kegiatan ini atau pembelajaran kepada adik-adik lebih mendisiplinkan dan menanamkan mereka untuk etika berlalu lintas. Terima kasih Bu Kadis atas waktunya. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan rapat tentang diseminasi pembelajaran kepada adik-adik SMP dan SD yang nantinya kita akan implementasikan ke pelajaran PPKN dan mungkin dari SD-nya juga ada ya Bu. Terima kasih Bu Ade dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Memang kami sangat mengharapkan sekali karena ini pentingnya bagaimana penanaman pemahaman pengetahuan tentang kepada anak-anak tingkat SD dan SMP untuk agar anak-anak disiplin dan mengetahui tata aturan untuk berlalu lintas, dan belum saatnya anak-anak juga menggunakan kendaraan motor karena ini juga harus diberikan pemahaman dini kepada anak SD dan SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.